Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Inpetra atas waktunya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyediaan dan pengolahan air minum. Tapi ini secara general karena kalau kita bahas sampai yang tadi saya bilang mikroplastik itu akan panjang sekali gitu. Tapi saya coba eh, kita ke ini dulu. Eh, Hari ini agendanya kita akan membicarakan tentang sumber-sumber air minum. Apa aja sih sumber-sumber yang bisa dijadikan air minum atau katakanlah air baku gitu. Yang kedua, kualitasnya. Kualitas air bersih sama air minum apa bedanya sih gitu. Terus yang ketiga di sini dampaknya. Apa dampaknya jika kita mengkonsumsi air yang tidak sesuai standar? Baik secara dari sini kesehatan secara ininya ya apa namanya manusianya, dampak ke manusianya. Terus yang keempat di sini ada pengolahan air minum. Ini saya cantumkan di sini hanya pengolahan air minum yang dari PDAM. Tapi ada juga nanti saya akan sedikit membahas tentang pengolahan air minum apa namanya yang bisa kita sediakan sendiri selain dari PDAM. Salah satunya di sini ke depannya akan sering dibahas tentang rainwater harvesting atau pemanenan air hujan karena bisa dan mudah dilakukan oleh masyarakat. Oke, kita bicara secara general dulu di sini. Seperti diketahui, jumlah air di bumi itu tetap, tapi biasanya dia secara bentuk itu akan berbeda-beda. Ada gas, ada liquid, ada solid ya. Dalam hal ini itu salju abadi yang ada di kutub utara maupun selatan ataupun di negara-negara 4 musim. Dan di sini eh, bisa kita lihat ya, saya ambil sumbernya dari Australian Environmental Education. Jadi bumi ini tercover oleh air itu 75%. Jadi eh, itu meliputi air laut, eh, maksudnya ada permukaan ya di laut dan di darat. Nah, yang untuk di darat freshwater ini kita bisa lihat di sini hanya 3%. 3% aja mengandung freshwater dan itu pun yang bisa easily accessible freshwater itu cuma 1%. Yang 2%-nya itu terdiri dari di sini ada 70% menjadi apa namanya salju dan glaciers dan yang 29% groundwater. Jadi sangat sedikit sekali 1% di antara 100% jumlah air yang ada di bumi. Dan alhamdulillahnya kita ada di Indonesia yang demikian luasnya sumber daya alamnya, demikian bagusnya, sehingga masih terselamatkan. Tapi sampai sekarang pun kondisi air baku untuk kebutuhan air minum di Indonesia ini rata-rata sudah tercemar. Nanti kita akan bicara mengenai air baku. Dan yang tadi 1% ini terbagi-bagi di sini. Ada dari danau, ada tanah yang lembab ya. Soil moisture itu penting sekali karena di sini apa namanya sebagai apa mempertahankan tanah ya. Jadi sebagai tempat tumbuhan, sebagai ekosistem, sebagai tempat kita tinggal dan seterusnya. Terus ada juga di sini sungai. Dan kebetulan sekali sekarang apa namanya kebanyakan untuk PDAM itu sumber air bakunya adalah air sungai. Kita bicara tentang itu. Nah, kita masuk ke di sini eh, eh ke definisi daripada air. Di sini saya ambil yang terbaru ya dari Permenkes nomor 2 tahun 2023. Ini ada yang namanya air minum. Artinya air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Itu definisi dari air minum. Sedangkan untuk peraturan pemerintah tahun 2015, di sini air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan
dan dapat langsung diminum. Jadi tidak ada perbedaan ya antar dua ini. Terus yang ke selanjutnya di sini dari Permenkes nomor 2 tahun 2023 ada yang namanya air untuk keperluan higien dan sanitasi, yaitu air yang digunakan untuk keperluan higien perorangan dan atau rumah tangga. Nah, di sini sebelum Permenkes ini ada, jadi air untuk keperluan higien itu kita namakan sebagai air bersih. Jadi ini definisinya ya. Jadi sebenarnya sama saja eh, apa namanya antara air bersih dengan air keperluan higien dan sanitasi. Sedangkan untuk peraturan pemerintah tahun 2015 di sini air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai sebagai air baku untuk air minum. Jadi, eh, apakah air untuk keperluan higien ini termasuk air baku? Termasuk, tetapi di sini air higien ini biasanya sudah melewati proses pengolahan ataupun pengendapan sederhana, walaupun itu simple gitu. Sedangkan air baku ini air yang pure, yang ada di alam yang kita ambil untuk bahan baku air minum. Sedangkan di peraturan pemerintah di sini ada yang namanya kebutuhan pokok air minum sehari-hari, yaitu air yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan. Peturasan ini untuk buang air kecil ya. Biasanya apa namanya untuk laki-laki yang di peturasan umum tuh ada yang biasanya untuk berdiri itu peturasan namanya. Dan juga kebutuhan ibadah. Jadi ini definisi secara umum dari kedua peraturan ini. Sebelum kita masuk ke bedanya apa sih air bersih sama air minum gitu, ini kita akan melihat dulu daur hidrologi. Kalau kita lihat secara eh, gambar di sini, eh, air itu dia melewati satu proses yang dinamakan daur hidrologi. Kita mulai dulu dari di sini ya, di sebelah kanan ada evaporasi, ada evapotranspirasi, ada transpirasi. Jadi evaporasi itu penguapan yang terjadi di laut atau di air gitu, di perairan, di permukaan air, entah itu di laut, entah itu di sungai, itu juga termasuk ada evaporasi. Evapotranspirasi ini penguapan dari tumbuhan, dari eh, lahan sekitar gitu ya, rerumputan dan seterusnya. Evaporasi di daratan ini apa namanya yang dinamakan evapotranspirasi. Setelahnya penguapan ini nanti akan terbentuk kondensasi dan dia akan dibawa oleh angin menuju ke tempat yang lebih tinggi atau dalam hal ini itu lebih dingin. Jadi sehingga terbentuk adanya awan ataupun titik-titik air ya yang nantinya akan menjadi hujan. Atau di tempat yang 4 musim dia akan eh, tetap terbentuk uap air di atas dan nanti karena suhu di bawahnya juga cenderung dingin dan dia akan menghasilkan salju atau hujan es. Setelah terjadi hujan nanti akan apa namanya jatuh ke permukaan tanah, nanti akan terbagi-bagi di sini. Ada yang namanya surface runoff atau limpasan di atas permukaan air. Kalau misalnya surface runoff ini terlalu melimpah, maka akan yang dinamakan menjadi banjir atau flooding. Terus yang berikutnya, air itu dia akan masuk ke dalam tanah atau namanya infiltration atau infiltrasi. Dan dia akan masuk ke eh, tanah yang lebih ke bawahnya lagi yang dinamakan percolation dan itu atau perkolasi ya dan nanti ini akan menjadikan kelembaban tanahnya juga tinggi. Terus di sini kita bisa lihat di sini ada water table. Di bawahnya di sini ada apa namanya aquifer baik aquifer bebas maupun aquifer tertekan. Dan di sini water table akan mengindikasikan bahwa akan adanya air bawah tanah yang dia akan mengalir membentuk misalnya mata air ataupun artesis, sumur artesis dan sebagainya.
Di samping juga yang runoff yang tadi eh, yang di atas permukaan juga akan mengalir ke sungai ataupun danau ataupun dan yang lainnya sampai ke lautan. Ini yang dinamakan daur hidrologi secara umum. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa sumber air baku untuk air minum itu kita bisa melihat di sini ada dari air hujan, ada dari air permukaan, ada dari air bawah tanah di sini. Kalau dari lihat dari di sini. Terus di sini kita melihat air sebagai objek kajian hidrologi. Jadi ada kontribusi air di sini. Ada yang kontribusi yang konstruktif ya atau positif di sini, ada yang destruktif atau yang negatifnya. Jadi sumbangsihnya air di sini menunjang kelangsungan hidup pasti. Terus yang kedua di sini erosi. Erosi kok konstruktif di sini karena memfasilitasi terbentuknya morfologi bumi atau katakanlah di sini pembentukan bumi atau kayak katakanlah ada pulau-pulau yang ada di sungai misalnya itu dari dulu adanya erosi. Terus yang ke selanjutnya untuk pertanian dan perkebunan. Yang destruktifnya di sini banjir pasti. Kalau misalnya apa namanya tutupan lahan yang ada di daratan itu semakin besar untuk bangunan, jalan dan seterusnya, maka jika tidak dikendalikan akan menimbulkan banjir. Saya lihat di Jakarta, di kota-kota yang dekat pantai, karena semakin hari semakin ke sini itu terjadi muka tanah yang turun atau depletion, terus adanya air laut yang naik atau rob, biasanya dikenal dengan banjirop, terus adanya apa, pasang, laut pasang, banjir yang sering terjadi. Kontribusi destruktifnya di sini ada erosi juga, tanah longsor, pendangkalan sungai, danau, waduk, dan sebagainya. Dan di sini pendangkalan sungai ini terjadi juga selain karena padatan yang dari tepi sungai itu terikut, bisa juga terjadi karena adanya eh, limbah ataupun limbah cair ya terutama ataupun limbah padat yang ikut terbuang atau memang malah sengaja dibuang ke sungai sehingga terjadi pendangkalan. Ini air sebagai kajian hidrologi. Ini kita bisa melihat ya sebelum kita membahas tentang drinking water, kita bisa melihat di sini hubungannya antara daur hidrologi dengan di sini ada water treatment plant, ada residensial berarti tempat kita tinggal, pemukiman, perumahan, ada industrial, ada amenity di sini kayak semacam eh, peternakan, perkebunan dan seterusnya ya. Ini juga di sini ada pertanian ya, irigasi ini untuk pertanian. Terus di sini ada STP, Sewerage Treatment Plant. Terus di sini ada recycle water, ada recycle treatment plant. Dan di sini ada apa namanya seawater reverse osmosis ya, jadi pengolahan air. Jadi di sini lengkap sekali. Jadi dalam hidrologi ini banyak berhubungan ya. Bisa kita lihat jalur-jalur yang warna biru di sini, yang tegas di sini berarti sumbernya dia dari air eh, untuk apa namanya pemukiman, industri dan seterusnya ya sampai ke sini dia akan butuh air. Terus di sini kalau bisa kita lihat ya eh, di sini yang jalur drinking water ini dia untuk kebutuhan apa pemukiman, industri dan seterusnya di sini ya. Terus kalau yang kita lihat yang warnanya pink di sini atau katakanlah di sini lilac ya warna lilac, ini dia air limbahnya. Ada di sini kalau kita lihat jalur dari RTP ya, recycle treatment plant. Jadi air itu dia apa namanya dikembalikan lagi ke alam dan dia bisa digunakan kembali di sini air recycle. Makanya eh, ada salah satu sumbernya adalah sumber air yang terolah
air terolah gitu. Jadi dia bisa dimanfaatkan walaupun untuk beberapa tempat memang bisa sebagai air minum, tetapi di banyak tempat masih untuk kebutuhan yang sekunder ataupun tersier daripada manusia untuk recycle ini. Ini kita bisa lihat jalurnya yang warna ungu di sini, ungu atau pink ini. Ini dia bisa di recycle. Nah, untuk sewage treatment plant di sini atau bisa kita kenal itu apa namanya, pengolahan air limbah ya, IPAL kalau di Indonesia namanya. Ini dihasilkan ini dari rumah. Rumah ini bisa eh, apa, pemukiman ya, itu dari black waternya, dari buangan rumah tangganya. Untuk grey water ini bisa di-recycle lagi, digunakan lagi. Tetapi pada kasus yang komunal atau pengolahan secara komunal, ini biasanya grey water maupun black water ini disatukan, dimasukkan ke IPAL. Juga dari industri ya. Jadi sewage treatment plant atau IPAL ini mengolah baik dari residensial maupun dari industri itu untuk pengolahan IPAL yang terpadu. Di kota-kota besar sudah ada seperti itu, jadi dicampur. Tapi ada juga yang terpisah, industri juga terpisah sendiri, IPAL-nya ada, residensial ini juga ada pengolahannya yang biasanya IPAL komunal namanya. Itu biasanya ada di sudah banyak di beberapa kota besar di Indonesia ini adanya IPAL komunal. Terus kita bisa melihat juga selain air permukaan, di sini ada groundwater aquifer, itu juga yang biru ini berarti untuk suplainya, suplai air bakunya atau air minum ataupun air bersih, dan juga di sini apa namanya, laut ya, seawater reverse osmosis di sini. Ini bahan bakunya air laut. Itu tapi untuk kasus yang lain, kalau di Indonesia ini tertentu saja, terutama di pulau-pulau yang kecil yang dia apa namanya, adanya air laut ataupun di sekitaran pantai yang eh, susah sekali mendapatkan fresh water. Ini baru ada pengolahan air laut. Karena di sana salintasnya lumayan tinggi, jadi airnya itu apa, tidak bisa dikonsumsi air tanahnya karena sudah apa namanya, tercampur dengan air laut. Ini kita mulai membahas masuk ke water treatment atau di Indonesia itu di apa, kelola oleh PDAM untuk distributornya. Walaupun sampai saat ini selain PDAM ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang menjadi pihak ketiga untuk pengolahnya saja, diserahkan ke pihak ketiga, terus nanti dari pihak ketiga ini diserahkan ke PDAM untuk distribusinya ke masyarakat. Ini kita bisa melihat ya sumber-sumbernya. Di sini sumber-sumber air minum ini kontaminannya banyak, mulai dari apa namanya, padatan, sampah yang terikut daun, kayu gelondongan gitu kalau di air sungai itu. Padatan itu meliputi ada tanah, ada pasir, insektisida, insek ya, maksudnya apa, serangga, hewan dan seterusnya yang kecil-kecil yang mati ataupun yang masih hidup gitu, biasa ada di aliran air. Terus di sini warna, terus dissolve solid ini padatan yang terlarut dalam air. Dan ini akan sangat susah untuk diendapkan secara pengendapan biasa. Jadi harus ada penambahan bahan kimia ini untuk disol solid. Terus ada natural kontaminan, eh, itu asalnya dari apa namanya, alam. Ada juga yang human kontaminan. Ini biasanya dari pembuangan limbah-limbah yang berasal dari aktivitas manusia, meliputi misalnya dari rumah tangga, terus atau dari apa namanya, industri kayu misalnya ataupun industri-industri seperti di Kalimantan Timur ini, selain ada industri kayu baik yang legal maupun yang ilegal, terus ada juga industri misalnya sawit ataupun apa, migas, terus ada juga batu bara. Jadi bisa airnya itu dia apa namanya, dibuang ataupun terbuang ke sungai.
Ini kita bisa melihat ya surface-nya, apa namanya, water source-nya ada surface water, ada groundwater, ada rainwater, ada recycle water. Jadi di sini ada 4 di sini ya yang bisa saya apa namanya sampaikan dan bisa saya rangkum menjadi sumber-sumber untuk minum air bersih. Dan untuk air minum di sini ini harus yang sesuai dengan standar bersih, eh, apa namanya, dia aman dan bebas dari seluruh kontaminan yang ada di dalam air yang tadinya di dalam sumber-sumber air. Ini tadi sudah ini ya, ada 4 di sini untuk sumber-sumber air. Di sini untuk surface water, air permukaan meliputi ada sungai, danau, waduk ya, ada juga laut di sini. Nah, di sini kita bisa melihat air permukaan ini yang saat ini menjadi apa namanya yang paling banyak dipakai sebagai sumber untuk eh, air baku air minum. Terus yang kedua di sini ada groundwater, ada aquifer, ada mata air dan seterusnya. Apakah ini sebagai sumber bagus? Bagus. Jika tanah sekitar yang ada di misalnya di sini mata air atau aquifer ataupun sumber yang akan dijadikan sebagai bahan baku air minum, ini eh, tanah sekitar itu dalam keadaan yang baik, maksudnya baik di sini tumbuh-tumbuhan, tidak ada industri dan seterusnya, karena akan mengaruh eh, apa namanya dalam radius sekian meter, sekian kilometer misalnya. Makanya kenapa sampai saat ini eh, air tanah di sini tidak lebih baik daripada air permukaan. Kenapa seperti itu? Apalagi dengan adanya eksplorasi di banyak tempat. Eksplorasi ini ada apa namanya pengeboran deep well, pengeboran dalam yang bisa menyebabkan tanah itu cracking dan dari cracking itu bisa mengalir zat cairan ataupun gas dari industri tersebut, misalnya migas ataupun industri-industri yang dia apa namanya mengebor tanah dalam dan itu bisa mencemari air tanah sekitar. Dan pencemaran air tanah ini sampai saat ini masif sekali. Makanya eh, kalau seandainya kita mengambil air tanah dan sementara untuk kebutuhan air minum eh, saat ini itu seringkali ketercukupannya itu tidak terpenuhi. Jadi nanti ada kita bicara tentang eh, bagaimana sih kalau untuk air baku itu syarat-syaratnya gitu. Ini untuk groundwater. Terus untuk air hujan yang tadi saya singgung sedikit ya tentang rainwater harvesting, ini potensinya bagus untuk malah sebagai air baku, air minum. Malah di antara semuanya ini yang paling bagus karena air hujan itu hasil dari daur hidrologi yang apa namanya air yang pure. Di sini itu bisa bisa kita katakan air destilat, hasil destilat. Kalau kita di laboratorium itu ada namanya aquades. Jadi rainwater ini sebenarnya prinsipnya sama seperti destilasi yang terjadi di laboratorium. Jadi air hujan ini sebenarnya dia sudah bebas dari kandungan apapun. Yang membedakannya hanya air hujan itu turun di mana. Kalau turun di perkotaan dan di situ banyak pencemaran di udara, misalnya adanya apa nah asap pabrik, terus dan yang lainnya, itu akan ikut mencemari. Tapi di antara semuanya di sini, potensi air hujan sebagai bahan baku untuk air minum ini masih lebih baik. Terus yang selanjutnya di sini ada recycle water. Recycle water ini apa sih gitu? Recycle water ini air yang dari pengolahan limbah misalnya. Misalnya dari grey water, black water ataupun air-air limbah industri. Recycle water ini biasanya apa namanya dapat digunakan di rumah ya, di bisnis juga bisa apa pertanian ya, perkebunan dan seterusnya. Dan di sini biasanya hanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekunder ataupun tersier daripada manusia. Misalnya untuk menyiram tanaman, untuk hal-hal yang lain yang tidak berhubungan langsung dengan eh, makanan kita. Misalnya
memasak dan seterusnya. Ini penggunaan ini lebih baik tidak. Tetapi pada saat beberapa tempat, misalnya di Singapura, ini recycle water sudah mulai dipakai karena ke apa namanya eh, lokasi ataupun negara Singapura yang kecil, jadi sumber daya airnya juga minim, terutama untuk air fresh water. Jadi salah satu caranya selain dari air laut untuk pengolahan apa namanya untuk mencukupi air minumnya, ini juga memakai recycle water. Recycle water itu juga dipakai di misalnya dalam perjalanan. Misalnya di pesawat udara itu juga menggunakan recycle water untuk apa namanya kebutuhan di apa namanya di pesawat gitu. Yang jelas recycle hasil dari penggunaan ataupun pengolahan dari instalasi pengolah air minum itu kan dibuang ke lingkungan. Nah, itu diputar lagi dijadikan ke air bersih. Jadi ditingkatkan lagi kualitasnya dan dihilangkan parameter-parameter yang walaupun masih di bawah ambang batas tetapi dia tidak boleh ada di dalam air air bersih, misalnya BOD, COD dan seterusnya. Itu untuk parameter-parameter yang air limbah. Nah, ini kita bisa melihat ya, ada yang 4 di sini, apa namanya, sumber-sumber air bakunya. Kita bisa melihat di sini untuk air hujan, ini air yang berasal dari curahan hujan dan dapat diambil melalui penampungan air hujan atau PAH, atau dalam hari ini dipanen ya, rainwater harvesting tadi. Sumber air hujan ini dapat digunakan untuk kebutuhan non perlindungan seperti irigasi, tetapi perlu dijaga kualitas airnya agar tetap aman untuk digunakan. Ini irigasi saja. Tetapi sekarang air hujan ini menjadi primadona, terutama di Jepang. Eh, Dia apa dipanen, terus diendapkan, diolah dengan sedikit pengolahan dan dia bisa langsung digunakan sebagai air bersih. Terus untuk air permukaan di sini, air permukaan seperti tadi disebutkan ya, eh, air yang terletak di atas permukaan tanah, sungai, danau, waduk dan sebagainya. Dan di sini ini yang paling sering untuk digunakan sebagai air baku untuk air minum ataupun air bersih di sini. Terus water spring atau katakanlah mata air ini dari bawah tanah. Jadi yang muncul secara alamiah. Kita bisa melihat ya adanya tekanan dari akuifer tertekan, terus terjadi retakan misalnya ataupun baik secara alamiah ataupun buatan, dia akan memancar ke atas. Nah, ini biasanya secara kualitas apa namanya cukup baik, tergantung dari adanya pencemaran atau tidak di sekitaran sumber apa namanya water spring ini atau mata air ini. Terus biasanya kalau dia dari tanah yang dalam atau aquifer tertekan yang bisa sampai ratusan meter, ini biasanya suhunya hangat atau cenderung panas, bisa sampai 70 derajat Celcius. Jadi kalau untuk pengolahan yang sumber bakunya dari mata air ataupun air tanah ya, di sini ada water spring, ada groundwater. Ini harus adanya proses kayak semacam presipitasi. Jadi ada proses aerasi. Jadi menara pendinginan. Jadi didinginkan dulu dan juga proses aerasi itu bisa untuk menghilangkan partikel-partikel yang dia terdisolve tadi, misalnya mangan, ferum dan seterusnya. Ini ya untuk mata air. Untuk air tanah sebenarnya hampir sama daripada ini ya. Cuma kalau untuk mata air ini kita apa namanya mengambil dengan apa namanya ini apa manusia itu mengambil sengaja dengan sengaja diambil air tanahnya. Ini ada sumber-sumber air baku untuk air minum. Kenapa apa namanya air hujan ini saya tempatkan yang paling atas karena di antara semuanya ini secara kualitas ini yang saat ini itu yang paling baik. Habis itu surface mata air sama groundwater walaupun dia bisa jadi lebih baik daripada surface water, tapi secara jumlah ini untuk apa namanya untuk suplai di PDAM misalnya
ataupun instalasi-instalasi yang dia kapasitasnya besar, yang apa namanya, yang menyalurkan air hasil olahannya ke satu kota, ini dua ini biasanya kurang baik karena jumlahnya kurang. Jadi harus dipastikan di sini prinsip penyediaan air ya, ada kualitas, paling penting ya kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Jadi untuk dua yang tadi mata air ataupun air tanah itu secara kuantitas dan kontinuitas itu kurang kurang memenuhi syarat. Tetapi bisa jadi ada satu dua yang memenuhi syarat dalam hal ini, misalnya vegetasi di atas atau di sekitar daripada lokasi yang menjadi sumber air baku air minum ini terjaga dan apa tidak ada pencemaran. Terus terjaga dalam hal ini itu tidak ada penebangan, kalaupun ada penebangan ditumbuhkan lagi. Jadi itu yang nanti dari secara dari hidrologi itu airnya nanti akan masuk ke dalam tanah gitu, tertahan gitu. Itu. Terus di sini syarat-syarat untuk kualitas ya, ada fisik, kimia, bakteriologis. Fisik itu meliputi suhu, rasa, bau, warna, kekeruhan dan zat padat terlarut atau dissolved solidnya. Ini yang sukar sekali dihilangkan. Dengan pengendapan biasa itu sukar gitu. Jadi dia masih akan melayang-layang karena kecilnya tadi. Jadi harus dibantu dengan bahan kimia. Itu yang sering digunakan di PDAM. Syarat kimia di sini meliputi pH, zat organik, anorganik, serta kadar mineral yang seimbang. Kadar mineral misalnya ada ferrum, fluoride, mangan, itu juga kita butuhkan di dalam tubuh. Jadi masih ada apa namanya tenggangnya untuk syarat-syarat kimia ini. Syarat bakteriologis ini bebas dari bakteri patogen dan mikroorganisme pengganggu lainnya. Ini ada eh, penilaian kualitas air yang mudah di lapangan. Jadi di sini dulu saya waktu kuliah zaman waktu sebelum masuk ke apa ITY Jogja, ini saya kuliah di D3 Kesehatan Lingkungan dari Departemen Kesehatan. Dan di sana ada karena kita diarahkan dulunya itu untuk pekerja lapangan gitu karena D3, jadi ada penilaian kualitas air di sini. Jadi ada tiga di sini secara fisik ya. Kalau secara fisik otomatis bisa kita lihat secara ini ya, eh, dilihat secara eh, visual ya, bisa ditengarai apakah ini berwarna, terus ada kekeruh atau tidak gitu. Dan juga kita bisa dicium baunya, terus bisa apa namanya sebenarnya kalau rasa ya nggak mungkin kita merasakan air yang ada warnanya ya. Jadi kita bisa melihat di sini kita bisa tambahkan dengan segelas air. Dalam hal ini Aquades ya, air bersih atau air yang air minum gitu. Kita campurkan, kita perbandingan setengah-setengah saja, dicampurkan, terus habis itu kita bisa lihat terawangkan saja di cahaya, misalnya pada siang hari, terus apakah dia kekeruhannya tambah tambah hilang atau masih ada kekeruhan. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya masih keruh berarti dia memang tidak tidak bagus untuk eh, katakanlah kualitasnya ini untuk air bersih gitu. Jadi harus diolah, diendapkan minimal gitu. Itu untuk secara fisik. Terus secara kimianya di sini, ini kita tambah dengan air teh. Teh yang tidak ada gulanya ya, air teh saja. Air teh yang sudah tersaring gitu. Nah, itu kita campurin ya, 1:1 saja, setengah gelas tambah setengah gelas gitu. Didiamkan ya, nggak usah semalam, nggak apa-apa. Tapi yang jelas yang pernah saya temukan ya di sini, di Kalimantan Timur ini, karena tanahnya itu banyak mengandung mineral, batu bara, migas gitu, itu eh, airnya itu berkarat, ada karatnya, kuning-kuning begitu. Jadi dicampur dengan air teh ini berwarna. Warnanya itu cenderung saya pernah menemukan warna biru ekletik. Warnanya biru, biru, biru pekat gitu. Jadi eh, bisa dipastikan bahwa di dalamnya itu ada mineralnya. Mineralnya apa dan seterusnya memang harus dibawa ke lab. Jadi kita bisa melihat kalau dia campuran dengan air teh tadi itu
warnanya masih air teh, berarti kandungan mineral-mineral yang ada di dalam air yang biasanya itu ada, tapi kecil sekali gitu. Malah justru mungkin nggak ada gitu. Kita bisa melihat misalnya air-air sungai yang jernih misalnya. Ini kita bisa campurin dengan air teh kan warnanya masih tetap air teh. Tapi kalau misalnya air tanah gitu ataupun air sumur yang kita bisa sudah tercium bau, misalnya bau karat besi ataupun bau air tanah pada umumnya, kalau dicampurin ini, kalau hanya dia bau apa namanya bau tanah gitu, dia didiamkan bisa jadi dia masih tetap air teh karena yang gas tadi itu dia bisa rilis gitu. Jadi itu untuk pengecekan air di lapangan. Kalau untuk tahu kualitasnya seperti apa, ini kan eh, apa kualitas saja. Kalau untuk tahu kuantitasnya itu kandungan mineralnya apa yang ada di dalam air, itu harus ke lab. Makanya kenapa H2O itu apa namanya rumus kimia air. Tapi kalau untuk air minum itu biasanya H2O plus X. X-nya itu apa? X-nya itu mineral-mineral yang kita butuhkan. Walaupun memang di alam ada dan itu kecil sekali gitu. Dan itu nanti makanya kenapa di dalam kualitas air parameter-parameter yang ada itu biasanya mencantumkan sekian miligram per liter gitu. Walaupun dia 0,0 sekian gitu. Karena bisa jadi memang tapi daerah satu dengan daerah yang lain akan berbeda gitu. Makanya perlu sekali apa, peraturan pemerintah yang mensyaratkan bahwa air ini sudah bisa dikonsumsi atau tidak. Analisa secara mikrobiologis ini kita hanya ambil dalam gelas yang kaca ya, yang gelas yang kaca yang bisa kita lihat isinya, kita tutup dan kita diamkan 5 hari. Jadi sama seperti kita proses pada pengukuran BOD di laboratorium. Jadi setelah 5 hari kita buka ini tutupnya. Jika ada perubahan warna atau gumpalan putih, hitam, atau hijau, maka air tersebut kurang baik secara biologis. Air yang baik akan tetap jernih meski disimpan selama 5 hari. Jadi kalau seandainya mas-mas atau mbak-mbak yang ada di sini itu punya air sumur, bukan dari PDAM, PDAM pun nggak apa-apa. Biasanya PDAM bisa jadi ada pencemaran di jaringan perpipaannya, kebocoran dan seterusnya gitu. Kalau mau misalnya secara yang dua ini kemungkinan kecil ya kalau untuk air PDAM. Tapi kalau air sumur, ketiganya ini layak untuk dilakukan. Kita hanya mengecek secara kualitas saja. Kualitasnya baik, buruk, atau oh ini kayaknya apa cukup baik dan seterusnya gitu. Nah itu. Jadi kalau seandainya ada gumpalan putih, berarti di situ ada mikroba, bakteri ataupun yang lain yang dia berkembang biak. Ditutup kok bisa hidup karena pada waktu air kita tuangin kan di situ ada yang namanya dissolved oksigen, ada oksigen di dalam air dan dia apa namanya dengan ditutup berarti udara nggak ada, udara yang ada di dalam air dan di atas permukaan air yang di bawah tutup gelas tadi dan itu nanti eh, bakteri-bakteri yang dia butuh oksigen atau bakteri aerobik dia akan mati yang masih makanya kenapa di situ ada gumpalan jadi dia yang apa namanya yang sudah matinya ada juga yang masih hidup bisa jadi di situ ada bakteri-bakteri yang dia fakultatif atau anaerob jadi bakteri-bakteri yang dia tidak butuh udara atau sedikit butuh udara jadi dia masih bisa beraktivitas di dalam air gitu. Nah, jadi ini untuk secara kualitas. Kalau untuk kadang kalau kita buka ininya ada mengembun. Nah, itu karena oksigen yang ada di dalam air dia akan menguap. Uapnya tertahan oleh tutup gelas, makanya ada embun-embun gitu. Dan kondisi air juga masih bersih, berarti secara kualitas airnya cukup bagus. Saya bilang cukup karena kalau misalnya kita tahu bahwa air itu misalnya dari PDAM, oh berarti ini airnya bagus gitu. Itu secara bakteriologis. Karena biasanya di PDAM itu apa namanya proses desinfeksi itu eh, apa namanya dia berkala untuk diinjeksikan gas klor. Makanya kadang pada waktu-waktu tertentu itu kita pagi hari buka keran tercium bau kaporit. Karena memang bisa jadi semalam ataupun pada hari beberapa jam sebelumnya itu ada injeksi klor.
Jadi makanya gasnya itu masih dia terbawa sampai ke sambungan rumah, sambungan di keran kita. Jadi begitu buka, gasnya kan keluar gitu. Tapi itu sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena menurut US Environmental Quality itu 93% apa namanya manusia yang mengkonsumsi air dengan ada klorin di dalamnya itu bisa menyebabkan apa namanya penyakit kanker atau karsinogenik lah gitu. Dan itu pun juga masih penelitian yang mendalam gitu. Makanya sampai saat ini tetap masih digunakan karena itu cara yang efektif untuk apa namanya eh, bakteri atau mikroba yang ada di jaringan bisa apa namanya bisa dipantau dengan adanya sisa klor di dalam jaringan, even itu cuma 0,01 ppm atau miligram per liter, itu masih aman dari pencemaran mikrobiologis. Itu yang terjadi di apa namanya jaringan perpipaan ya dari PDAM contohnya. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara barat pun seperti itu. Masih menggunakan injeksi daripada desinfektan eh, klorin. Nah, ini standar baku mutu air minumnya yang menurut Permenkes yang terbaru. Kalau kita bisa melihat di sini untuk mikrobiologi ada parameter di sini ada Escherichia coli dan total coliform. Dua-duanya di sini untuk air minum yang untuk parameter wajib dan untuk air higien ini sama. Kalau Permenkes yang sudah lama yang sudah nggak berlaku untuk air higien atau air bersih di sini itu untuk total total coliform ini masih mensyaratkan 10. Maksudnya apa namanya maksimum yang diperbolehkan itu 10 10 apa namanya dalam satuan CFU eh, coliform formic unit. Jadi itu, jadi ada 10 apa namanya angkanya ya. Kalau sekarang itu 0, tidak boleh ada semuanya baik total coliform maupun Escherichia coli. Kalau Escherichia coli kalau ada berarti di situ adanya apa namanya pencemaran daripada tinja. Terus kalau untuk fisik di sini meneliti suhu, kalau suhu ini plus minus 3 maksudnya itu suhu sekitar, misalnya suhu sekitar itu 27, berarti maksimal itu di situ airnya, maksudnya suhu luar ruangan ya, itu berarti harus maksimal itu 30 misalnya, dan minimalnya itu 27 kurangi 3 berarti 24 derajat. Itu suhu untuk udara ya, suhunya di air maksudnya di sini. Jadi suhu udara plus minus 3. Total dissolved solid di sini ada 300 sama, kekeruhan juga 3 ya. 3 NTU, nevolometric turbidity unit, terus warna juga total color unit di sini sama, bau sama tidak berbau ya. Jadi hampir sama di sini mensyaratkan untuk air higien sanitasi dan air minum. Terus untuk kimia di sini pH 6,5 sampai 8,5 ini dari dulu memang segini, atau yang lebih strict lagi itu 6,8 sampai 8,3 misalnya gitu-gitu. Jadi strict nitrat 20, nitrit 3 dan seterusnya di sini besi itu 0,2 sampai 0,5 dengan waktu kontak 30 menit. Jadi di sini besi itu 0,5 dan air untuk hijin itu tidak ada karena memang tidak ada desinfeksi, jadi air bersih. Jadi eh, apa sih sakornya tidak ada, tetapi tetap Escherichia coli dan total coliform itu 0 gitu. Ada arsen, kadmium, timbal dan seterusnya. Ini biasanya air-air yang apa namanya dari air permukaan yang biasanya ada industri yang membuang ke situ, air industrinya baik air limbahnya maupun air-air lain yang terbuang ke situ. Tidak hanya industri tapi air-air dari kegiatan manusia lainnya. Khusus untuk di Samarinda itu air yang apa air bakunya itu dari air Mahakam. Air Mahakam ini unik. Uniknya itu ada yang namanya air Bangai. Air Bangai itu kondisinya dia itu pH-nya akan turun dan kekeruhannya akan naik berkali-kali lipat. Ini biasanya terjadi pada waktu masa perpindahan antara
musim kemarau ke musim hujan dan adanya banjir, apa namanya ya, banjir di hulu Mahakam itu ada hujan jadi banjir. Jadi itu ditengarai dengan biasanya warnanya itu kemerahan airnya karena dari lahan gambut ya di atas sana di hulu Mahakam. Jadi apa yang terjadi biasanya itu di PDAM itu sudah sigap. Jadi begitu perpindahan dari intek-intek yang ada di sekitaran Mahakam yang masuk ke instalasi pengolah, itu ditengarai bahwa di sana itu NTU-nya naik. Berarti ini air banggai yang datang. Jadi sudah disiapkan untuk penambahan bahan kimia yang ada yang di apa namanya ditambahkan itu sudah fix. Oh kalau NTU atau kekeruhannya sekian ribu, bahan kimia yang ditambahkan ini dan seterusnya. Jadi itu pun kadang masih miss maksudnya di sini air air bangnya datang tengah malam. Dalam hitungan menit saja kan air dari intek itu masuk dari Mahakam ke ada yang intek posisi intek atau posisi pengambilan air dari Mahakam itu dengan instalasinya jaraknya dekat. Otomatis dalam hitungan detik saja, katakanlah sekian menit lah gitu. Paling banter 1 menit misalnya itu air itu sudah masuk ke pengolahan. Misalnya seperti itu. Yang agak agak panjang waktunya itu dari intake itu dia ada lumayan jauh. Nah, itu bisa mempersiapkan waktu. Jadi biasanya kami di Samarinda ini memang di beberapa lokasi kadang bukan beberapa lokasi, beberapa masa gitu ada airnya agak keruh. Bisa jadi itu air dari proses pengolahan yang dia kekeruhannya datang dengan apa tiba-tiba dengan kekeruhan yang tinggi, sedangkan indeksi bahan kimianya itu terlambat gitu. Jadi seperti itu. Tapi ini sudah diantisipasi oleh teman-teman PDAM. Jadi bagaimana air tersebut begitu nyampe ke instalasi itu sudah ready bahan kimia yang digunakan dalam hal ini itu untuk bahan koagulannya, bahan untuk penambah penambah ini apa namanya sebagai pencampurnya untuk dia mengendapkan partikel-partikel yang tadi di solid tadi yang dia harus ditambah dengan bahan kimia. Oke, kita ke sini dulu untuk penyakit-penyakit ya dampaknya di sini ada 4 di sini saya rangkum. Ada waterborne disease, penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum mengandung kuman patogen. Ada kolera, tipes, disentri. Ini biasanya air-air yang tercemar ya, yang biasanya menular kalau pada waktu musim-musim apa banjir, ada banjir terus memanfaatkan air yang ada gitu. Jadi terserang ini. Terus yang berikutnya ada water related factors, penyakit yang disebabkan oleh faktor penyakit yang sebagian atau seluruh pendudukannya berada di air, misalnya demam berdarah, malaria atau filariasis atau penyakit kaki gajah. Ini disebabkan oleh nyamuk ya. Biasanya kalau ada satu kejadian satu orang yang kena demam berdarah, malaria atau filariasis, terutama demam berdarah sama malaria ya, itu nanti dari pihak teman-teman dari puskesmas atau dinas kesehatan itu mengadakan ini penyemprotan nyamuk yang dewasa karena terjadi kejadian luar biasa. Terus yang berikutnya water based disease, penyakit yang disebabkan oleh penyakit yang sebagian siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Di sini ada penyakit namanya skistosomiasis dari siput ya. Terus ada water wash disease, penyakit yang disebabkan oleh higienitas air yang buruk. Cara penularannya berupa infeksi saluran pencernaan, contohnya diare, infeksi pada kulit dan mata, skabies, trakoma, dan penyakit yang melalui cairan kemih binatang pengerat seperti leptospirosis. Jadi di sini antara waterborne disease dan waterways disease ini biasanya karena eh, misalnya kejadian-kejadian banjir ataupun di slum area atau area-area kumuh. Ini dua penyakit ini akan muncul seringnya dan kebetulan di teman-teman di kesehatan masyarakat ya puskesmas itu biasanya ada namanya klinik sanitasi. Jadi begitu pasien datang terindikasi bahwa ini penyakit-penyakit yang dia berhubungan dengan lingkungan, setelah mendapat obat atau perawatan, nanti dia akan ini kan diarahkan ke klinik sanitasi.
Nanti akan dilihat di situ sebabnya apa, dicari sebabnya. Kalau misalnya dari air, misalnya air sumur yang dipakai atau air yang dipakai itu air genangan dan seterusnya, nanti dari puskesmas akan koordinasi dengan apa dinas kesehatan setempat akan diadakan pembersihan ataupun yang lain gitu. Jadi selain kuratif, jadi nanti ke depannya itu ada preventifnya itu. Itu sudah dilaksanakan di dinas kesehatan gitu. Jadi seperti itu ini yang empat apa empat ini ya penyakit-penyakit akibat ininya. Nah, ini bisa kita lihat ya penyakit-penyakitnya. Misalnya dari virus, ada diare pada anak, hepatitis, poliomielitis, ini menyebabkan penyakit polio, ada dari bakteri, kolera, diare, tipes, paratipes, disentri, ini dari bakteri, dari protozoa, ini ada disentri amuba, balantidiasis, giardiasis. Ini penyakit-penyakit yang teman-teman dari klinik sanitasi hafal sekali gitu karena nanti begitu ketahuan penyakitnya apa, terus nanti sumber penyakitnya itu dari mana, kalau dari lingkungan pasti harus ada perbaikan lingkungan. Perbaikan lingkungan itu koordinasinya banyak, jadi lintas sektoral. Jadi misalnya mulai dari RT, RW, desa ataupun kelurahan dilibatkan karena di sini biasanya kalau satu terkena penyakit bisa jadi di lingkungan sekitar itu ada, tapi ataupun menuju ada penyakit-penyakit tersebut gitu. Jadi ini lebih lebih kolektif untuk bekerjanya. Ini strategi-strateginya. Kalau waterborne disease otomatis peningkatan kualitas air minum, mencegah penggunaan sumber-sumber yang tidak baik. Jadi kita lebih ke sumber air minumnya. Untuk water related insect factor di sini berarti memperbaiki manajemen air permukaan. Itu biasanya ada jumantik gitu kan, juru pemantau jentik gitu biasanya ada itu di apa namanya di kelurahan ataupun di RT RW itu terbentuk jumantik dan seterusnya. Jadi ada relawan-relawan atau apa namanya ibu-ibu biasanya untuk memantau sumber-sumber air di rumah itu misalnya gentong ataupun ini tertutup atau tidak gitu. Jadi kalau tidak tertutup itu nanti bagaimana caranya? Oh adanya misalnya penambahan abate misalnya ataupun yang lain gitu. Nah, di sini ada juga memusnahkan perkembangan biakan serangga, misalnya ban-ban bekas yang ada air tergenangnya, karena di situ sebagai tempat tumbuh untuk hewan-hewan seperti untuk apa namanya selain tikus ya, ada juga ini nyamuk-nyamuk yang Aedes aegypti dan juga di sini memakai kelambu atau repelen. Terus water disease di sini tetap ya peningkatan kualitas air yang dipakai, meningkatkan kemudahan atau keterandalan penyediaan air rumah tangga, peningkatan higien. Jadi di sini keterandalan penyediaan berarti dari secara apa tadi kualitas, kuantitas dan kontinuitas itu harus terjaga. Water based mechanism di sini mengurangi kontak dengan air terkontaminasi, mengontrol populasi siput dan mengurangi kontaminasi air oleh tinja. Jadi tinja itu harus diolah, jadi tidak ada penanganan tinja segar. Jadi tinja itu tetap harus masuk ke pengolahan. Jadi kita tidak boleh apa namanya bersentuhan dengan tinja, bersentuhan langsung. Maksudnya di sini tinja yang ada dari apa dari buangan manusia itu harus langsung masuk ke WC misalnya WC itu bisa dialirkan dengan komunal ke IPAL komunal atau secara mandiri adanya septic tank gitu pengolahan yang mandiri secara septic tank. Oke, kita masuk ke eh, pengolahan air di sini. Itu prinsip pengolahannya sebenarnya ada tiga. Satu, purifikasi, penjernihan. Yang kedua, desinfeksi, penghilangan bakteri patogen. Dan yang ketiga, pengaturan pH. Karena kayak tadi itu air Bange itu pH-nya rendah biasanya 4 gitu. Jadi harus dinaikkan pH-nya dengan penambahan misalnya kapur gitu atau lain. Ini pengolahan air minum ya, ada saya bagi menjadi dua, pengolahan yang lengkap, di sini air baku dengan kualitas yang rendah, terus pengolahan yang tidak lengkap, di sini air baku dengan kualitas yang tinggi. Jadi unit pengolahan air minum ini sangat tergantung pada karakteristik air baku yang akan diolah. Jadi tujuan pengolahan air minum itu sendiri, itu mendapatkan, tadi sudah disebutkan ya, mendapatkan air yang aman dikonsumsi, mendapatkan air yang diterima oleh masyarakat. Diterima oleh masyarakat misalnya,
eh, kandungan fluoride atau kaporitnya itu terlalu, biasanya masyarakat juga akan enggan, misalnya protes. Kenapa kok airnya bau kaporit? Jadi bisa jadi apa namanya terlalu tinggi untuk dosis klornya yang dimasukkan ke dalam air. Jadi diturunin atau misalnya ada solusi-solusi lain yang menyebabkan masyarakat itu tidak enggan lagi untuk memakai air dari PDAM misalnya. Terus yang selanjutnya mendapatkan air dengan fasilitas yang dibangun dan dioperasikan dengan biaya yang reasonable. Jadi di sini apa sumbernya tadi misalnya air sungai dengan kualitas yang rendah, dia pengolahannya lengkap. Tetapi tercukupi dari tiga tadi, secara kualitas oke rendah, tapi kuantitas melimpah, air sungai itu melimpah. Kecuali sungai-sungai yang memang pada waktu musim kering itu dia akan surut. Nah, itu akan harus dipikirkan lagi. Karena yang namanya pengolahan air di PDAM itu harus mencakup misalnya jumlah penduduk meliputi satu kabupaten misalnya, rata-rata satu kabupaten. Satu kabupaten itu pun kan terpecah-pecah. Kan biasanya tersebar, tidak mengelompok dalam satu wilayah. Jadi ada wilayah-wilayah terbagi-bagi. Jadi satu kecamatan misalnya ada satu pengolahan air minum itu apa namanya untuk apa namanya menyalurkan air ke satu kecamatan itu gitu. Itu untuk pengolahan yang lengkap ya. Jadi biasa rata-rata itu untuk air permukaan. Yang tidak lengkap ini biasanya kualitas air bakunya itu cukup tinggi ya. Bisa jadi itu dari air bawah permukaan ya ataupun dari air apa namanya mata air gitu yang secara kualitas bisa kita lihat secara visual gitu. Nah, itu nanti tidak lengkap pengolahannya. Jadi diperlukan saja apa-apa yang harus diturunkan parameternya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada bagan ya. Eh, ada mata air di sini. Mata air, kita ada proses aerasi, jadi ada penambahan oksigen ke dalamnya. Tapi kalau mata air yang memancar seperti yang tadi saya tampilkan slide sebelumnya, itu airnya sudah cukup cukup apa fresh ya, karena ada proses pemancaran, berarti ada kontak dengan udara apa namanya udara sekitar dan kontaknya itu juga dia tekanan dari bawah. Jadi proses aerasi pun sudah berjalan. Tinggal penambahan desinfektan saja, baru disimpan, baru dialirkan ke konsumen. Terus kalau untuk tanah di sini, ini air tanah, ada namanya proses pelunakan karena air tanah ini banyak eh, beberapa tempat itu kandungan mineral-mineral dalam tanah itu tinggi, ataupun ada gas yang terjerap atau terperangkap di dalam air, di dalam tanah, jadi perlu dilunakan. Ada namanya softening water, dilunakan dengan bisa misalnya menggunakan apa namanya zeolit dan lain-lain ya, terus disedimentasi, terus difiltrasi, disimpan dan dibagikan ke konsumen. Tidak luput ada desinfeksi di sini. Ah, ini kita masuk ke surface water ya. Jadi ini yang menjadi air baku untuk perkotaan. Jadi di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001, di sini ada baku mutu air nasional. Saya ambil di sini, kenapa? Karena sering kontradiktif jadinya. Misalnya di sini ada yang namanya air baku untuk kelas 1, merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum, dan peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Jadi air tersebut itu digunakan sebagai bahan baku air minum. Terus kelas kedua di sini untuk digunakan prasarana, sarana rekreasi, pembudidayaan air, ikan air tawar, berarti di situ ada keramba misalnya, peternakan, air untuk mengaliri tanaman ya untuk irigasi dan seterusnya. Yang ketiga di sini, ini sama saja ya budidaya air tawar. Kok, kok sama berarti saya yang salah ini. Nanti saya koreksi. Yang jelas kalau yang ini dia lebih simple ya. Terus yang keempat di sini untuk mengairi pertanaman dan peruntukan lain yang mensyaratkan. Kalau yang ketiga ini kalau nggak salah, kalau yang ini yang kedua ini untuk sport. Jadi kayak arung jeram dan seterusnya di sini. Ini saya salah untuk menganukan ya, apa namanya, mencantumkan di sini. Nah, yang tadi saya bilang kontradiktif, air Mahakam itu lengkap di sini.
dia sebagai yang keempat-keempatnya ini ada di air Mahakam. Tapi karena dia sebagai bahan baku untuk air minum, maka dia masuk ke kelas 1. Karena di air Mahakam, Sungai Mahakam itu untuk lalu lintas air, untuk sport ya, water sport, untuk apa namanya, kayak lomba pacu dayung dan seterusnya, keramba juga ada gitu kan. Nah, tapi karena dia sebagai bahan baku air minum, maka dia masuk ke kelas 1. Terus untuk pengolahan air minum yang lengkap di sini, ini biasanya yang digunakan di PDAM. Jadi dari air permukaan kita pompa, terus masuk ke intake ya, ada bangunannya, terus masuk ke bangunan reservoir air baku. Di sini apa namanya, untuk menjaga kalau misalnya air permukaan ini pada masa-masa tertentu dia akan menyusut. Jadi dengan adanya reservoir ini suplai eh, apa air baku ke bangunan-bangunan setelahnya itu akan steady, akan tetap gitu. Bisa bisa di apa dipantau gitu. Terus masuk bangunan pretreatment. Di sini pretreatment ini biasanya pembersihan daripada sampah-sampah yang terikut. Terus juga bangunan reservoir ini juga bisa sebagai pretreatment juga karena untuk mengendapkan partikel yang terikut di dalam air permukaan yang besar, yang partikel diskrit ya, yang dia bisa mengendap dengan pengendapan biasa. Jadi karena dia gaya beratnya, jadi dia akan mengendap otomatis. Setelah bangunan ini, reservoir maupun pretreatment, kita akan masuk ke bangunan koagulasi. Jadi ada penambahan bahan kimia di sini. Penambahan kimia, koagulasi ditambahkan, terus masuk ke bangunan flokulasi. Bahan kimia dengan air tadi, dia akan diaduk. eh, Pengadukan, adanya pengadukan. Di sini ada pengadukan lambat, pengadukan cepat dulu, karena untuk mixing ya, mixing, terus tercampur secara merata. Terus setelah setelah cepat yang tadi, terus nanti ada terbentuk flokulasi. Jadi apa namanya, pengadukan yang lambat, yang vlog yang kecil-kecil tadi itu nanti dengan pengadukan lambat itu tadi nanti akan saling menarik. Jadi adanya gaya van der Waals namanya, menjadi vlog-vlog yang besar atau makro vlog, dan vlog-vlog yang ini nih nanti akan masuk ke bangunan sedimentasi 2 di sini. Jadi ada bangunan reservoir air baku ini juga namanya bangunan sedimentasi 1. Jadi sedimentasi 2 ini untuk mengendapkan makrovlog tadi, karena gaya gravitasi tadi. Nah, setelahnya kan masih ada mikrovlog atau makrovlog yang pecah lagi, karena dia nggak stabil ini vlog yang terbentuk. Nanti dia akan masuk ke bangunan filtrasi. Jadi di apa namanya, disaring. Biasanya kalau di PDAM itu saringannya saringan pasir cepat karena dia hanya melewatkan misalnya satu atau dua media. Bisa media yang dipakai itu eh, pasir kuarsa atau pasir silika, dan juga ada gravel atau kerikil biasanya. Setelah dari bangunan filtrasi nanti didesinfeksi, penambahan apa namanya, penambahan klor juga. Ada juga yang menggunakan ozon ataupun ultraviolet di sini. Jadi begitu masuk ke bangunan reservoir air bersih atau air minum, ini standarnya sudah air minum sebenarnya kalau untuk PDAM itu. Itu sudah apa namanya? Sudah bagus. Baru nanti dimasukkan ke distribusi atau jaringan distribusi ya. Nah, ini mungkin yang lebih jelas ya. Jadi influen masuk, ini ada screen, jadi ada barek, ada fine screen gitu untuk apa namanya, menyaring ataupun para-para atau apa kayak semacam eh, plat yang dia berjeruji dengan diameter, ada yang untuk menyaring sampah yang besar, ada yang kecil, makanya ada barek, ada fine rack gitu atau fine screen gitu namanya. Terus di sini ada rapid mix karena ada penambahan bahan di sini lime ya sebenarnya, apa namanya, koagulan sebenarnya taruh di sini sebenarnya. Apa, pengadukan cepat, ini pengadukan lambat, flocculation basin, terus sedimentasi, ini sedimentasi kedua, terus ada pengendapan ya. Jadi sebenarnya di sini itu ada sedimentasi 1. Jadi ada juga pengendapan dari lumpur yang terbentuk. Terus habis dari sini masuk ke
rapid sand filter atau saringan pasir cepat. Jadi ada pasir, ada eh, kerikil masuk ke air bersihnya dan masuk ke storage. Sebelumnya disinfeksi dulu, setelahnya baru didistribusikan gitu. Jadi ini proses dalam IPAM yang tadi saya bilang ada tiga sebenarnya. Jadi intake, ada water treatment, ada reservoir. Jadi kalau yang intake di sini sebagai apa namanya eh, penangkap air, ya, juga dilengkapi dengan bar screen. Jadi intake ini juga sudah masuk ke proses pengolahan. Jadi ada pre-treatmentnya di sini. Terus setelahnya masuk ke treatment plan, water treatment plan di sini. Jadi yang diolah airnya, bagian-bagiannya itu meliputi ada koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi gitu ya, dan desinfeksi. Setelahnya dimasukkan ke reservoir. Setelah diolah, dia dimasukkan ke sini sebelum dibagi-bagi ke tempat konsumen atau saringan jaringan perpipaan di rumah tangga atau sambungan rumah. Itu untuk proses pengolahannya. Nah, ini saya contohkan di namanya IPA, instalasi pengolah air minum Gunung Lipan. Letaknya di tepi Sungai Mahakam ya. Jadi kita bisa melihat di sini ini yang bentuknya ini unik, ini sedimentasi ya. Jadi sedimentasinya dia bentuknya sirkular. Terus yang di sini ini ada koagulasi flokulasi di sini. Ini menggunakan bentuknya heksagonal ya, sarang tawon. Jadi dia akan terputar di situ. Dan di sini ada apa proses apa namanya saringan pasir cepatnya di sini pakai yang ini terus sampai ke sana. Jadi nanti ada reservoirnya. Jadi itu. Ini salah satu contoh di IPA Gunung Lipan di Samarinda. Kecil Bu, kapasitasnya. izin Jadi mengingatkan ya, untuk waktu. oh waktunya masih sedikit lagi ya. Iya, Ah, itu 6 menit makanya. lagi sampai Oh, Masya selesai. Allah. Oke. Ini apa intake-nya ya? Ini salah satu yang lagi dibangun. Kelihatannya sudah hampir jadi yang di IKN di intake Sungai Sepaku. Ini untuk kapasitasnya besar sekali 3.000 liter per detik. Ini salah satu intake yang ada di PDM Samarinda, intake Teluk Lerong ya. Ini nggak masuk ke IPA yang tadi, tapi masuknya ke IPA yang di Jalan Cendana ini. Ini juga lumayan besar instalasinya. Ini komponennya ya, ada bangunan sadap, ada sumur pengumpul, ada screen, jadi dia diambil secara semi otomatis ataupun dia ada para-para seperti ini. Terus ada pompa intake yang nanti akan dimasukkan ke water treatment plant, baik intake-nya itu jauh maupun dekat ya. Biasanya memang ada sumur pompanya. Ini bangunan sedimentasinya ya. Sedimentasi ada yang dia bentuknya persegi panjang ataupun apa kotak ya. Ada juga yang dia sirkular ya. Rektangular maksudnya di sini. Ini sirkular dia bentuknya. Ini sedimentasi satu maupun sedimentasi dua. Bentuknya ada yang seperti ini. Dua ini biasanya. Terus ini pakai yang koagulasi flokulasi sedimentasi tadi saya sudah jelaskan ya. Bentuknya seperti ini. Ada pengaduknya. Terus ada di sini dia apa namanya diendapkan ya. Biasanya dia ada filtrasinya juga di sini itu disaring nih. Nanti dimasukkan ke pengendapan. Nah, ini bentuk daripada bak penyaringan ya, filtrasinya kita bisa melihat, tapi dalam ke bawah. Jadi airnya biasanya ada yang downflow, ada yang upflow gitu, tergantung dari pengolahan di awal bagaimana. Ah, terus ini sebenarnya saya pengen membahas ini, cuman waktunya kurang ya. Jadi rainwater harvesting, pemanenan air hujan, langkah-langkahnya seperti apa, tapi kalau langkah-langkahnya hanya sebenarnya kita hanya menyediakan atap ya, atap itu bersih dari apapun, terus nanti ada talang, terus masuk ke apa namanya lewat talang itu nanti masuk ke reservoir.
reservoir yang bisa kita adakan di atas tanah. Katakanlah kalau di perumahan atau rumah kita itu bisa menggunakan reservoir yang kita beli, tandon air gitu, misalnya 2.200 liter itu sudah cukup besar gitu. Terus di ujungnya dari sebelum masuk ke reservoir itu atau tandon itu kita saring dulu. Saringannya bisa menggunakan saringan pasir cepat kayak tadi itu kerikil, kita menggunakan paralon saja. Paralon, terus yang misalnya panjang 1 meter gitu, kita tegakin, kita diberdiriin di atas tandon, biar downflow gitu kan. Jadi kita menggunakan aliran yang downflow, menggunakan gaya gravitasi gitu. Isinya eh, pasir aja gitu, sama mungkin Icuka ataupun apa yang lain gitu, media-media yang lain. Tapi biasanya pakai pasir sudah cukup gitu. Nah itu, jadi tinggal masukin ke reservoir. Ini langkah-langkahnya. Ini seperti ini ya. Ini ada yang seperti ini, apa, bertingkat gitu. Jadi yang jelas ini bisa dijadikan apa referensi untuk bagaimana sih rainwater harvesting itu gitu. Nah ini mengapa kita harus ada rainwater, karena semakin ke sini itu air semakin menyusut gitu. Dan dari PDAM pun tidak bisa diharapkan yang 100%. Jadi kita punya cadangan air di rumah gitu. Yang jelas secara kuantitas dulu mendekati air bersih gitu, kuantitasnya, kualitasnya juga gitu. Jadi nanti tinggal ditingkatkan lagi sedikit gitu. Ini keuntungan dan kerugiannya, tapi yang jelas bisa dibaca saja karena waktu kurang ya. Dan di sini sebenarnya saya pernah ikut fokus group discussion-nya dari Kyushu University. Jadi di sana itu ada Rainwater Society. Jadi mereka mengkoordinir dan menjadi grup-grup riset di universitas-universitas setempat di Jepang. Nah, jadi ini ada background-nya kenapa seperti itu, kenapa air hujan itu selalu terlimpas dan tidak bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya pemanfaatannya sangat bagus gitu. Makanya kenapa eh, adanya rainwater harvesting dan air itu dimanajemeni dengan yang bagus gitu. Nah, ini seperti ini kondisinya. Terus ini ada infiltration rate-nya, jadi bisa diketahui bahwa air itu kalau untuk masuk ke dalam tanah itu berapa sih kecepatannya di sini ya. Ada pavement atau roof atau aspal sekian 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 gitu. Jadi bisa kita ketahui bahwa penyerapan air ke dalam tanah itu seperti apa sih. Nah ini juga ya bisa kita lihat di sini sebagai eh, pencegahan banjir dengan adanya ini apa eh, tank-tank ataupun galon ataupun tandon untuk air hujan. Jadi eh, underground drainage, pipa di bawah tanah untuk drainasenya itu dia tidak bekerja keras meluapkan air di sini, tapi yang jelas itu sudah ditampung dulu gitu di tank-tank ataupun tandon air hujan. Terus ini ada air laut. Kalau air laut mungkin kasus yang lain ya, karena butuh panjang waktunya. Tapi yang jelas di sini sudah beberapa tempat yang misalnya di negara-negara gurun itu memanfaatkan air untuk sumber air minumnya. Jadi pengolahannya itu di sini ada proses reverse osmosis, ada ion exchange, ada destilasi atau penyaringan seperti yang pada proses daur hidrologi atau destilasi di laboratorium. Mungkin itu kali ya. Oh ya, mungkin itu Mbak. Selesai. Saya kembalikan lagi ke membawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Riyati.